sekalian, selamat sore. Sekali lagi selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Masih semangat kok? Semangat. Oke, kalau masih semangat, hal pertama yang mau disampaikan, terima kasih atas kesabaran, atas kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan Bapak-Bapak sekolah. Hari ini Pak Admin Robinson Finit akan memberikan berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Dan untuk itu mari kita sama-sama menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Admin. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu guru sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Perkenankanlah saya untuk berbagi hal baik tentang budaya positif. Saya tidak perlu memperkenalkan lagi nama karena memang kita setiap hari bersama di sini. Yang pertama, budaya positif. Agendanya tadi pembukaan, ada budaya positif, praktik baik dan diskusi dan penutup. Berikut, disiplin positif. Yang pertama, latar belakang. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi maksud dari ini adalah kita membuat sesuatu di sekolah itu tanpa kita kasih dia hukuman baru dia buat atau ancaman atau kita mau kasih dia uang dulu baru buat. Jadi itu benar-benar dari diri siswa. Jadi kita usahakan supaya jangan ada ancaman, ada sogokan atau hukuman, tetapi betul-betul kita tuntun dia dari diri dia sendiri. Artinya unsur intrinsik. Kemudian salah satu contoh yang saya lakukan di situ ada beberapa budaya positif ya. Yang kita lakukan di situ ada melaksanakan tata tertib sekolah, kemudian apa lagi? Cinta kebersihan dan lingkungan, ada kejujuran, ada religius, ada peduli, ada toleransi, dan yang berikut lagi budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi itu betul-betul dari diri siswa, tidak perlu kita melakukan ancaman atau hukuman atau penghargaan baru dia bisa melakukan. Kemudian yang berikut ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap siswa, setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini terlepas dari nilai ada 6 dimensi profil Pancasila. Ya, siswa itu pun harus memiliki, setiap siswa harus memiliki 6 ini. Kemudian di dalam nilai kebajikan itu ada guru. Guru itu dituntun harus berpihak pada siswa, kemudian kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Berikut, ini contoh praktik baik. Contoh praktik baik. Di sini yang saya ambil videonya baru-baru ini hal-hal yang betul-betul dari hidup sendiri. Jadi mereka ada gotong royong di situ. Ini hal yang sederhana tetapi betul-betul dari mereka punya diri. Berarti ada nilai-nilai selain dari profil Pancasila, ada beberapa nilai yang mereka sudah ini lakukan, itu gotong royong. Kemudian selain budaya positif, kita di kelas kita namanya ada aturan sekolah, ada keyakinan kelas, yang Bapak Ibu sudah buat. Nah, keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Yang pertama, nilai keyakinan kelas dan peraturan kelas ini berbeda. Kalau peraturan kelas kita buat sendiri. Kalau nilai keyakinan kelas itu kita disepakati bersama. Jadi kita ada berbagi pendapat. Dia siswa menemukan solusi sendiri, kita bentuk dari keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas itu kita buat tanpa paksaan. Artinya bukan sepihak. Kalau peraturan kadang kita sepihak. Kemudian
Ini contoh keyakinan kelas. Ini kita sudah pernah buat di kelas 10 IPS dan kelas 10 MIA juga sudah. Misalkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya peraturan kelas itu dan keyakinan agak beda di sini. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk hal positif. Jadi usahakan kita buat sesuatu di kelas itu yang bersifat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya berbagi pendapat, saling kolaborasi antara siswa, maksudnya saling berbagi sehingga siswa yang menentukan ide dan kita membuat keyakinan ini. Kemudian berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila ada kekeliruan mungkin kita buat keyakinan kelas baru. Mungkin mereka sudah langgar, kita sepakat untuk buat lagi. Berikut ini contoh penentuan keyakinan kelas praktik baik. Kemudian di bawah ada saling berbagi pendapat. Baik, saya jelaskan sedikit untuk keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah kadang kita guru-guru dengan orang tua kita yang buat. Nah, sedangkan keyakinan kelas biasanya itu terbentuk dari kita masuk kelas. Kemudian ada masalah yang simpel mungkin berurusan dengan guru kelas. Guru tanyakan, oh ini solusinya bagaimana? Jadi tanyakan pada siswa, kemudian dari masalah itu siswa yang temukan dia punya jawaban. Nah, setiap ide-ide dari siswa itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi itu betul-betul dari mereka punya mau. Misalkan, oh Pak kita datang sebaiknya 15 menit sebelum belajar kita harus baca-baca dulu. Atau saat pembelajaran Bapak bentuk kelompok diskusi. Kemudian apa lagi? Kita berbagi ya, misalkan oh Bapak jelaskan materi sedikit kami cari, kemudian kita bahas sama-sama. Itu jadi bentuk keyakinan kelas itu pada dasarnya itu berpihak pada siswa. Jadi siswa menentukan ide sendiri, dia membuat kesepakatan sendiri, kemudian kita ubah itu menjadi keyakinan kelas. Jadi setelah keyakinan kelas itu terbuat, kita buat kesepakatan, kita buat kontrak, kemudian misalkan mereka langgar, kita cari kesempatan kita buat lagi. Jadi terlepas dari hukuman dan sanksi itu. Contohnya di sini ada pendapat peraturan sekolah, di situ ambil dan simpan buku di perpus. Ketika ada peraturan sekolah kita harus ambil setiap siswa ambil buku kembalikan ke perpus. Itu peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu kita buat ada tanggung jawab. Jadi siswa menunjukkan itu tanggung jawab dalam keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu itu peraturan. Nah, contohnya di keyakinan kelas, contohnya ada komitmen. Kemudian berikut dilarang berkelahi itu peraturan. Nah, sedangkan di keyakinan kelas itu keselamatan dan kita harus jaga berdamaian. Jadi itu hal yang sederhana. Kemudian dilarang berkata kasar itu peraturan. Sedangkan keyakinan itu menghormati orang lain. Kemudian yang terakhir itu memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Keyakinan kelas itu kesetaraan dan komitmen. Jadi kita buat kesetaraan, komitmen supaya anak-anak bisa ikut. Terima kasih. Saya kembali ke Bapak. Oke, kasih tahu untuk yang sudah menyampaikan materi pada saat ini. Namanya itu apa ya? 6 menit. Ya. Baik, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Admin, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, Silakan. terima kasih Pak Admin. Ya, pada sore hari ini sudah memberikan kita beberapa penguatan melalui kegiatan kita sore hari ini berkaitan dengan
saya mau tambahkan ini begini teman-teman. Seringkali kita menyalahkan peserta didik kalau terlambat. Karena kita kan tidak tahu bahwa akan persoalannya siswanya apa sehingga dia datang terlambat. Jadi kita biasanya tulis kepada peserta didik. Ternyata kita juga waktu guru juga sering terlambat. Nah, kita hanya menginformasi siswa. Nah, sebaiknya supaya jangan timbul kekerasan di dalam sekolah, muncul bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan kepada peserta didik. Kita guru ini kan banyak ilmu, banyak cara. Jadi alangkah baiknya mari kita merubah kebiasaan kita yang sekarang kita lakukan dari tahun-tahun kemarin dan sampai saat ini. Saya harap apa yang saya sampaikan sementara ini bisa kita merubah pelan kebiasaan hal yang buruk dan mengikuti apa yang Pak Admin sampaikan saat ini di depan kita. Yang pertama yaitu kita menyelidiki dulu asal usul kenapa dia terlambat yang peserta didik itu. Ada juga kalau dia mungkin tinggal di orang tua jauh dari sekolah. Yang kedua mungkin dia berjalan kaki dan seterusnya. Mungkin ada nenek atau bayi yang sakit mendadak, dia juga harus jaga dan seterusnya. Jadi untuk itu teman-teman jangan sekotong suruh dia mungkin lari ke sekolah atau latihan fisik dan sebagainya, itu jangan, itu hindari itu ya teman-teman ya. Jadi ini hal positif yang kita lihat saat ini yang berkaitan dengan latar belakang yang tadi Pak sampaikan itu, sebaiknya kita menunjukkan hal positif itu kepada peserta didik. Yang kedua, kalau kita melakukan hal fisik kepada peserta didik, kalau dia tamat tentunya ada muncul unsur dendam. Walaupun dia sudah tamat, tapi kalau dia ingat kembali nama ini, ketemu di mana saja, pasti dia akan menghindar karena dia benci dengan kita saat masih di sekolah. Jadi ini hal-hal yang beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita boleh kerjasama untuk merubah kebiasaan kita di tahun-tahun yang lalu dan tahun ajaran 2024, 2025 atau bisa berubah berkaitan dengan hal positif yang Pak Admin sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Coba Pak kembali di slide pertama, kembali dari awal tadi. Ya, terkait disiplin positif, kembali lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan sebuah penerapan yang harus dilakukan ketika kita ada dalam proses pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka. Jadi seperti yang tadi Pak Admin sampaikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan, semua hal itu berbau positif. Jadi ini mungkin saya tambahkan saja sedikit dari apa yang Pak Admin sampaikan yang saya juga dapatkan. Antara keyakinan kelas dan sebuah peraturan kelas itu beda jauh. Tapi itu dalam dibungkus dalam satu yang sama, tapi diterimanya lebih positif. Misalnya peraturan kelas tidak boleh datang terlambat setiap jam pelajaran sejarah misalnya. Tidak boleh datang terlambat setiap jam pelajaran sejarah. Itu peraturan kelas yang notabene sepihak kita buat. Jadi kita buat langsung kita terapkan. Jadi tanpa memberikan pertimbangan kepada anak-anak. Jadi anak-anak hanya menjadi subjek yang kita paksa untuk harus ikut aturan kita. Tapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat itu adalah kesepakatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi dalam konteks ini ketika ada terjadi sebuah peristiwa yang melanggar aturan, berarti dia tidak melanggar aturan yang dibuat oleh Pak, tapi melanggar aturan yang dibuat dari dalam dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di dalam kelas yang disepakati bersama. Jadi dia melanggar aturan yang dibuat sendiri. Jadi ada tanggung jawab diri yang dia langgar begitu. Jadi kesimpulannya kalau dia melanggar ini aturan, berarti dia sudah tidak menghargai nilai-nilai yang ada di dalam dia punya diri. Bukan menghargai kepala sekolah. Kalau kita buat peraturan, berarti kalau Pak Roy tidak masuk misalnya hari ini, mereka akan beribut di dalam kelas karena mereka takutnya ke Pak Roy. Tapi kalau kesepakatan keyakinan kelas, kalau mereka beribut berarti mereka bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Karena mereka sudah meyakini bahwa apa yang mereka buat beta sampai boleh terlambat karena ini akan melanggar beta punya keyakinan diri bahwa beta tidak akan terlambat. Jadi dia bukan melanggar peraturan yang dibuat oleh Pak Roy, tapi
melanggar peraturan yang dibuat oleh dirinya sendiri dan juga semua yang ada di dalam kelas, semua warga sekolah. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Jadi tidak berjalan sendiri. Kalau kita berbuat disiplin positif, maksudnya kayak buat peraturan, kalau hari kepala sekolah tidak datang, berarti saya tidak datang. Karena kepala sekolah sana siapa yang menghukum saya. Kalau dia buat kesepakatan dan keyakinan diri, berarti beta datang, berarti beta tidak menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri saya sendiri. Berarti dia sudah melanggar keyakinan yang ada dalam diri sendiri. Jadi karena di sini ada yang disebut posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah setiap manusia dia tidak bisa mengontrol orang lain. Bapak Ibu mau paksa, mau hebat apapun, Bapak Ibu tidak bisa paksa saya atau paksa orang lain untuk ikut Bapak Ibu kehendak. Tapi masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu yang disebut kontrol, pengendalian diri. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol Pak Roy. Meskipun minta maaf hari ini Bapak Kepala Sekolah atau siapapun yang jadi kepala di sini, dia yang bertanggung jawab penuh. Tapi setelah Bapak Kepala Sekolah tidak ada, kalau kita pakai yang artinya peraturan Bapak tidak ada, orang baru datang dengan aturan baru. Jadi siapa datang dan dia punya. Tapi kalau kita punya keyakinan atas diri kita sendiri, mau pemimpin siapapun itu, dia tetap berpegang pada dia punya keyakinan diri. Atau nanti dia wali kelas siapapun, dia akan bertanggung jawab untuk dia punya diri sendiri, bukan kepada dia punya wali kelas. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas dan disiplin positif. Jadi dia datang terlambat, dia tidak melanggar aturan, tapi dia melanggar keyakinan yang ada dalam diri sendiri. Nah, itu bagaimana cara untuk bisa kita mengarahkan anak-anak untuk berpikir seperti itu. Sehingga itu sama dengan pemberian hadiah, nanti akan saya jelaskan juga pemberian hadiah atau apresiasi. Ketika anak menjawab, kita kasih dia hadiah. Dia hanya berfokus pada hadiah yang diterima, tapi dia tidak berfokus pada proses bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah. Jadi kalau tidak dikasih hadiah, dia tidak akan menjawab pertanyaan. Kalau ada hadiah, nabi buat apa beta jawab pertanyaan? Nah, itu nanti akan dijelaskan di sini. Apa yang disampaikan oleh Pak, itu beta tambah sedikit dari apa yang disampaikan Pak. Kita tetap untuk Pak. Baik, terima kasih sebelum Pak Minto mungkin dari Bapak Ibu Guru. Kita ini untuk kita dan mungkin setiap kata-kata positif mungkin saya minta dari Bapak Ibu Guru. Dari satu orang guru mungkin siapkan hal positif saja dari dirinya masing-masing. Itu menjadi kesimpulan bagi kita. Jadi saya duluan ya. Jadi kesimpulan untuk keyakinan kelas itu dia buat dari dia punya diri. Jadi dia punya keinginan saja. Tanpa ada paksaan, tanpa mungkin dia dapat hadiah dulu baru dia buat. Nah, sedangkan peraturan itu hanya mau mengikat dia. Nah, keyakinan yang dimaksud di sini adalah betul-betul dari dia punya dalam diri. Ya, setiap orang itu pasti ada itu. Jadi betul-betul dia, saya mau di sekolah ini, saya mau tepat waktu ini bukan karena kepala sekolah, tetapi betul-betul dari saya punya diri sendiri. Dan mungkin dari saya tambahan, mungkin ada dari Bapak Meksi satu kalimat positif untuk kita semua, mungkin jadi pegangan atau gambaran untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih. Atau iya dari Bapak Meksi baik. Dari menanggapi hal positif di sekolah, patut kita apresiasi Pak Nik. Kalau dari saya ini mungkin dari pertanyaan dulu. Oke, baik. Pertanyaan dulu begini. Keyakinan untuk membuat suatu peraturan kan awalnya kan dari siswa duluan. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, apabila kita dalam kelas kita membuat satu keyakinan, apakah keyakinan ini dia contoh jumlah siswanya 10 orang, apakah dia punya keyakinan yang sama atau tidak? Itu yang saya mau pertanyakan itu. Kalau hal positif untuk keyakinan, saya rasa harus berkaitan dengan disiplin sekolah, ini harus berkaitan dengan guru agama dan guru besar. Itu yang perlu kita bangun dari situ, baru kita bisa dapat dia punya keyakinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan. Jadi keyakinan itu apakah dibuat untuk satu orang atau untuk semua? Jadi di dalam kelas itu ada terdiri dari beberapa orang ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat dari masalah, misalkan ada anak-anak yang datang terlambat, kita sepakati bahwa kita buat peraturan kelas
keyakinan. Jadi keyakinan bahas bahwa kita harus punya komitmen. Berarti di dalamnya itu tidak boleh terlama. Jadi keyakinan itu diusul oleh individu yang bermasalah, tetapi disepakati oleh kelas dan dijalankan oleh kelas. Jadi misalkan, harus tuh kumpul tugas kimia. Berarti ada yang usul, mereka sepakat, Pak, kita buat sepakat kita harus kumpul tugas kimia. Berarti ada keyakinan kelas bahwa harus tiap hari harus kumpul tugas kimia tepat waktu misalkan. Kemudian apalagi hal-hal banyak yang bisa terjadi di kelas. Mungkin Pak, saya bisa maunya kita belajar sambil berdiskusi. Ya kita buat keyakinan kelas bahwa setiap Pak admin masuk kita harus ada diskusi kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat untuk dilaksanakan dalam setiap pembelajaran atau setiap hari. Tergantung dari kesepakatan kita semua. Misalkan, ini kami sepakat Ibu Orin di kelas kita harus pakai LCD. Itu kan keyakinan mereka. Jadi itu bertujuan peraturan beda. Kalau ini keyakinan artinya mereka sepakat dulu baru mereka yakin. Jadi semua di dalam itu sepakat baru kita usulkan, anak-anak usulkan, Ibu kalau bisa kita pakai LCD, mungkin ada gambar sedikit ya kita buat keyakinan kelas. Jadi kita masuk kelas kita harus pakai LCD. Jadi betul-betul dari kesepakatan yang ada di dalam kelas. Jadi tidak ada unsur paksa. Kalau peraturan kita buat sepihak. Misalkan Pak Abel masuk ini kamu harus begini-begini, itu peraturan. Tetapi keyakinan itu kita tanyakan ide dari siswa. Terima kasih. Ada lagi potensi? Pak, jadi ini yang kita akan buat ini di kelas sebenarnya kita mau bahasa Inggris masuk ke negara baru. Iya. Jadi kita buatnya keyakinan kelas, bukan peraturan Iya. kelas. Bukan. Coba Pak sampai ulang itu keyakinan dan peraturan yang Pak contoh terus kita masih bingung. Jadi terus hari ini. Jadi sabar ya. Ini Pak, soalnya betul tanya. Jadi pikir tadi yang Pak jelaskan pertama, kasih pertama dan betul pikir berarti kita ini buat peraturan dan keyakinan kelas. Dan yang kita baca, yang kita simpulkan dari otak tadi saya belum Pak jelaskan bahwa keyakinan kelas ini adalah bentuk nilai yang siswa itu ada kepada siswa dari peraturan kelas. Contohnya, Pak klarifikasi ya, ambil dan simpan buku di perpus. Tadi Pak jelaskan pindah itu dari peraturan. Dia punya keyakinan kelasnya berarti mereka itu belajar tanggung jawab. Jadi kita tangkap adalah keyakinan kelas ini adalah nilai yang kita ajarkan di siswa berdasarkan peraturan kelas yang kita buat. Peraturan kelas itu setelah disepakati bersama. Begitu atau bukan? Jadi kita bikin keyakinan kelas dengan peraturan atau keyakinan kelas saja. Oke, baik. Setiap orang itu setiap sekolah atau di lingkupnya sekolah kelas itu pasti ada peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu berbeda. Peraturan sekolah artinya kita sepakati guru-guru dan kita terapkan di kelas. Nah, keyakinan itu berbeda adalah kesepakatan antara guru dan murid yang sepakat betul-betul dari hati yang ada kesenjangan. Ada kesenjangan, mungkin rasa tidak enak tentang ini ya kita buat keyakinan saja. Kita buat keyakinan berubah positif. Artinya ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Jadi begini, peraturan itu contohnya saya guru kimia, saya maunya begini-begini. Tetapi keyakinan kelas itu artinya buat kesepakatan dari mereka, dari ide mereka. Artinya nanti kita itu keyakinan kelas. Kelas, Contohnya iya. kayak tadi kan Pak ada contoh anak tempel. Nah, itu, Itu ya. dong buat keyakinan Keyakinan kelas. kelas. Contohnya kalimat apa di sini? Contoh kalimat yang positif saja. Contohnya apa? Datang waktu misalkan. Mengumpulkan Pak tugas. tuh di situ tanggung jawab. Contoh ini contoh. Pikir nilai yang diajar. Ya. Itu kebiasaan. Jadi kebiasaan positif yang ibu buat berdasarkan antara kesepakatan dari ibu dan murid. Kalau yang ini kita hanya setia. Jadi yakin betul-betul, betul kosong.
ini Pak, saya masuk ini 7.15 itu peraturan. Mereka, Pak, kami ini judul majau. Jadi dari hati itu keluar, maka kita cari solusi bersama untuk keyakinan. Jadikan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu secara umum, kalau keyakinan dari dalam diri. Jadi dibentuk dari dalam diri yang suasana hati. Oh, Pak, kami nyaman ini begini-begini. Jadi mereka timbul dari mereka punya diri. Jadi bisa bedakan kok itu. Tergantung dari ibu punya keyakinan mau berapa guru bahasa Inggris. Ya, maksudnya kalau disarankan, lebih nyaman ibu yang mana? Diharuskan hal positif, jadi dia itu 10 bikin puasa supaya bisa Oh, jalan. tuh mereka kacung ibu anak satu ya, beta deh. Bagaimana? Kan sekarang kan bilang harus ramah anak kan, Iya. bukan ada sanksi dan ya, ancaman. Bagaimana kalau siswa yang tidak, kan saya Bapak Reza sempat jelaskan juga, kita tambahkannya Bepohat ini agak berkaman dengan antarimani anak-anak yang tidak memenuhi dan punya keyakinan di kelas itu. Kalau tidak ada sanksi, kira-kira solusi dari Pak atau mungkin Pak sudah ada pengalaman jalan keluarnya kemana selain memberikan sanksi hukuman. baik. Yang pertama di dalam pikiran kita dulu, sanksi itu kira-kira dia bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Kadang bisa, kadang Kadang bisa, kadang tidak ya. Kalau untuk saya, sebaiknya kita hindari itu sanksi. Jadi kita buat saja yang sederhana. Artinya manusia ini kadang dia tidak sempurna. Jadi kita selalu mengingatkan dia saja yang positif. Bahwa begini, kebiasaan ini kita pikir masalah kekerasan atau masalah hukuman itu dia bisa menyelesaikan. Tetapi itu sebenarnya tidak. Karena apa? Karena siswa takut saat di situ saja, kita di situ. Kalau kita tidak ada, dia tidak buat. Jadi kita usahakanlah supaya dia buat itu betul-betul dari dia pun diri. Dia mau membaca ya, saya mau membaca karena membaca ini penting. Bukan karena kita guru berdiri situ, makanya dia membaca. Dari bagaimana kita mengarahkannya, kita semua sudah guru profesional. Jadi kita punya teknik masing-masing. Hanya kadang-kadang kita yang tidak mau untuk melakukan itu. Jadi misalkan ibu anak tidak mungkin ibu tegur dia dengan kekerasan terus. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Dia marah balik. Nah, bagaimana kita harus melakukan pembiasaan positif yang selalu mengingatkan dia tanpa ada paksaan. Terima kasih. Kita tambah sedikit, kalau bisa dalam keyakinan kelas, misalkan kita keyakinan kelas dengan siswa itu kita bilang ada kesepakatan bersama bahwa misalnya kumpul tugas tepat waktu, ada anak-anak yang melanggar itu, tidak harus sanksi yang kita pikir, tapi mungkin konsekuensinya apa. Jadi ketika dia terlambat kumpul, mungkin ibu bisa bilang tambah tugasnya ini. Jadi dia sudah harus yang dengan sanksi atau kekerasan juga. Jadi konsekuensinya apa. Dari coba Ibu Eli, mungkin ada hal positif tidak ini, tapi mungkin ada hal positif yang menyebabkan Bisa, kalau konsekuensi bisa. ada lagi Pak Gem. Pokoknya intinya kita jauhkan kekerasan, karena kata kunci yang kita ingat itu kekerasan tidak mencari solusi. Ya. Jadi baik teman-teman. Jadi memang ini sangat baik untuk kita semua. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas tergantung dari kita pendekatan serta didik ya teman-teman. Jadi intinya yang penting kita menjauhkan itu kekerasan. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ibu Oli sama Ibu Weli itu tergantung dari Bapak. Contohnya kalau kumpul tugas dia tidak kumpul, ya lain kumpul itu tambah lagi tugas kan satu. Intinya yang penting jangan ada kontak fisik. Tergantung dari teman-teman sendiri. Begitu ya teman-teman, kita menghindari. Karena yang tadi saya bilang teman-teman, kalau kita melakukan kontak fisik, dia tamat 3 tahun di sini, tentunya pasti dia tidak akan menghormati kita ketika dia sudah tamat. Karena dia
dia ingat nama saja, lihat bayangan saja, dia sudah benci kita. Begitu teman-teman. Kenapa? Tadi saya bilang jangan menghindari kontak fisik itu kenapa? Kita guru banyak metode. Banyak metode untuk bagaimana mengatasi anak yang nakal, sangat nakal dan sedang dan seterusnya. Di rumah juga pasti begitu anak-anak. Di rumah kalau anak banyak juga tentunya kita juga kalau sakit, tetapi ada banyak cara, banyak metode yang kita pakai supaya anak-anak tetap anak di rumah itu juga dia juga taat dengan tentunya apa yang kita sampaikan tata tertib begitu ya teman-teman. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari Pak Erson, ada tambahan sedikit. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya konsepnya bahwa keyakinan dan peraturan ini sudah dijelaskan, memang jelas berbeda karena peraturan itu hal-hal yang wajib dan harus, sedangkan keyakinan itu juga harus, tetapi itu bukan diharuskan, tapi diri sendiri yang mengharuskan dirinya sendiri. Contoh kayak tadi yang disampaikan oleh Ibu ini menyambung dari itu, jadi keyakinan keras itu sesuatu yang mengambil konsekuensi ketika melanggar kesepakatan itu. Jadi konsekuensinya apa? Contohlah tidak harus hadir tepat waktu. Ketika tidak hadir tepat waktu, konsekuensinya silakan. Jadi contoh kalau dalam BK itu konseling individual itu dia seperti itu. Anak yang bermasalah, kita tidak bisa mengintervensi dan mengarahkan dia untuk harus ikut ini, harus ikut ini. Dikembalikan kepada siswa. Kalau mau berubah, silakan mau buat seperti apa. Konsekuensinya yang merubah diri itu bukan orang lain, tetapi diri sendiri yang merubah diri. Itu saja. Jadi mungkin hanya sepintas. Jadi salah satu kekerasan itu bukan kekerasan fisik saja, tapi ada juga yang namanya kekerasan verbal dan non verbal. Nah, kekerasan non verbal ini juga kadang bukan saja ini, tapi melalui kata-kata kita saja. Ini saja sudah menunjukkan kekerasan. Contoh salah satu, kita kebanyakan masih yang ada sementara ini mewaspadai yang namanya bullying. Kekerasan bullying ini yang sementara merajalela, sehingga hal-hal membuli ini harus kita waspadai itu. Jadi mungkin salah satu keyakinan kelas itu anak-anak kita sepakat untuk menjauhi yang namanya kekerasan membuli, kekerasan bullying. Karena bullying ini ada bullying verbal dan bullying non verbal. Jadi mungkin saya sampai di sini dijelaskan lagi dengan Pak. Baik, saya lupa ya, baik saya tambahkan sedikit. Jadi langkah-langkah saya harus jelaskan untuk membuat langkah-langkah simulasinya tidak ada, tetapi secara garis besar itu saya ada gambaran sedikit saya menyampaikan. Pertama, keyakinan kelas itu dibuat dalam kelas. Jadi ada masalah, kita tanyakan ide dari siswa. Jadi dia temukan solusi, kita ubah itu solusi dari keyakinan kelas. Jadi pertama ada masalah, kita tanyakan ide mereka, kemudian ide itu kita ubah jadi keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu kita sudah sepakati, kita buat kontrak. Oh ini berlaku saat jam pembelajaran kimia atau dalam satu semester. Nah dalam pelaksanaan ada kelalaian, kita review kembali. Ada umpan balik, ada refleksi dan kita review kembali. Mungkin dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, tentang yang paling mulia pertanyaan ini yang sudah menyampaikan tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu, ini hanya sedikit gambaran yang diberikan oleh Pak Admin dalam karena waktu kita terbatas. Untuk penerapannya mungkin nanti Pak Admin bisa disampaikan kepada teman-teman.
hingga panen nanti. Rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut melaku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan